Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Nusantara. Kita berjumpa lagi malam ini dalam kajian menguak keberadaan sang begawan sejati, yaitu Sabdo Palon Noyo Genggong. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, pasti cerita tentang Sabdo Palon Noyo Genggong tentu sudah tidak asing lagi, apalagi dalam dunia spiritual. Tentu sahabat-sahabat semua mengetahuinya. Di sini akan coba menguak keberadaannya secara empiris ataupun secara pengalaman spiritual kita. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, siapa Sabdo Palon? Banyak yang menggambarkan bahwa dia seorang begawan yang memomong para raja-raja tanah Jawa. Itu berdasarkan sejarah. Nah, di sini saya akan sedikit pendapat dari ataupun keterangan dari sejarah. Dia nagih janji setelah 500 tahun dia akan kembali lagi mengajarkan budi luhur. Apakah Sabdo Palon saat ini telah muncul? Itu pasti menjadi satu pertanyaan sahabat-sahabat Nusantara. Kalau dia muncul, di mana dia dan siapa dia? Seorang Sabdo Palon tentu tidak akan membuka jati dirinya kepada orang banyak, karena dia begitu cerdik, begitu piawai, begitu sakti. Dia tidak akan segampang itu. Jika ada siapapun yang mengaku bahwasanya Sabdo Palon itu tahu di mana keberadaannya, bisa jadi iya, bisa juga tidak. Kan begitu sahabat-sahabat Nusantara. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya akan pada intinya. Siapa Sabdo Palon? Saya akan menjawab, Sabdo Palon adalah seorang guru spiritual tanah Nusantara. Jadi bukan guru spiritual khusus orang Jawa. Dia yang ngemong atau yang menjaga dayangnya Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dialah salah satu pimpinannya. Dan dia ini bisa lintas dimensi, lintas teleportasi, ya, memiliki kemampuan yang luar biasa. Sabdo Palon ini akan memilih siapa yang diemongnya atau siapa yang akan menerima ajarannya. Yang orang sering itu adalah Satrio Piningit Susini Wahyu. Jadi yang diemongnya Sabdo Palon Noyo Genggong adalah Satrio Piningit. Satrio Piningit ini juga ditunggu-tunggu oleh rakyat seluruh Indonesia, khususnya berharap ada perubahan zaman, ya kan, restorasi
di Nusantara kita ini atau Indonesia kita ini. Sabdo Palon saat ini sedang nyemar itu antara ada tidak ada atau ada ya, maksud saya antara ada atau tidak ada. Saya ada walaupun tidak ada. Keberadaan dia saat ini sudah muncul. Dia sedang mengajarkan pemahamannya kepada muridnya, di mana saat ini mereka sedang berdiskusi merencanakan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Dia sudah keliling dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui tanda-tanda ataupun esensi beberapa titik koordinat daripada Rizalul Ghaib itu sendiri. Titik koordinat itu artinya kunci ya, sahabat-sahabat, itu kunci untuk membuka kerajaan-kerajaan Rizalul Ghaib, karena untuk mengumpulkan pasukan, karena memang dia terkenal sendiri tapi pasukannya banyak, yaitu Rizalul Ghaibnya banyak. Sabdo Palon tentu itu namanya dalam masa ke masanya. Jadi saat ini dia bukan lagi bernama Sabdo Palon. Siapa namanya? Nah, jadi namanya kita titik beratkan sajalah ya, bahwasanya dia seorang begawan. Seorang begawan yang namanya ini banyak sekali namanya. Tapi kita katakan saja bahwa dia seorang begawan. Dia saat ini sedang menunggu proses pengumpulan energi untuk NKRI. Pengumpulan energi untuk NKRI, di mana saat ini dia sedang bertapa. Dalam arti bertapa bukan di hutan, tetap dia di lingkungan masyarakat, tapi dalam keadaan bertapa, maksud saya makan ya makan, minum ya minum, tetapi orang tidak tahu bahwa dia seorang Sabdo Palon. Kenapa kalau Sabdo Palon? Namanya juga sabda, artinya perkataannya juga jadi. Saya memang menceritakan ini agak berat ya sebenarnya. Membuka rahasia ini ada sedikit kekhawatiran, tetapi memang saya harus mengatakan sebenarnya saat ini dia sudah muncul bersama omongannya, yaitu Satrio Piningit. Dan Satrio Piningit saat ini sedang mengemban amanah untuk memajukan, memakmurkan NKRI ini. Sahabat-sahabat Nusantara, tanda-tanda daripada Satrio Piningit itu tentu saudara-saudara semua sudah mengetahui ya, baik dari ramalan Joyoboyo, Ronggo Warsito, ya kan, apa juga namanya itu, ada serat ya, serat Sabdo Jati atau serat apalagi nama itu, ada di serat-serat itu memang sudah mengatakan ya kan kemunculannya. Jadi memang di 2020 ini pas sesuai dengan tanggal hitungan ya aksara Jawa kuno atau namanya Honocoroko ya, Honocoroko itu sama. Jadi memang Sabdo Palon akan kembali dan sudah kembali, dan dia akan mengajarkan itu bukanlah
apa yang menjadi prinsip ataupun ramalan itu, budi luhur itu adalah ajaran Jawa ataupun ajaran Jawa kuno ataupun ajaran Hindu, bukan, tetapi ajaran budi luhur murni. Budi murni luhur ini apa kan gitu? Budi luhur ini adalah Islam yang murni. Loh, jadi ajaran budi luhur itu Islam, bukan Islam yang saat seperti sekarang ini. Loh, sekarang nggak Islam, tetapi menuju Islam. Artinya nanti akan ada penjabaran lebih jelas tentang Sabdo Balon. Sahabat-sahabat Nusantara, energinya sangat besar ya saya menceritakan ini. Saya sampai bisa merasakan tekanannya luar biasa, seperti saya tidak bisa membongkar. Sahabat-sahabat Nusantara, jadi maksud saya di sini adalah bukan berarti saat ini tidak Islam, tapi lebih menuju lagi Islam yang murni, di mana nanti angka kemiskinan itu sudah tidak ada, di mana nanti yang namanya infak, sedekah itu sudah tidak ada, karena semua sudah kaya, tidak ada yang miskin lagi, karena memang itu sudah janjinya. Nah, Sabdo Palon saat itu menghilang dan dia bersumpah kembali akan wujud lagi di Nusantara ini, bukan berarti dia membawa ajaran lama dia, tetapi dia sedang belajar di alam gaib atau di alam rizalul gaib untuk mengupas, membelah, ya kan, intisari daripada ajaran Islam itu sendiri. Nah, ternyata Sabdo Palon menyadari. Nah, makanya dia kembali nanti adalah membawa ajaran budi murni. Nah, jadi jangan salah ditanggapi, ajaran budi murni itu bukan ajaran daripada bentuk Hindu atau yang seperti dulu, tetapi sudah dikonversikan, sudah dipahamkan bahwasanya masuk ke Islam yang murni nanti untuk menguasai seluruh dunia. Nah, ini maksudnya tadi. Memang ini sulit ya dipahami ataupun dimaknai ataupun dicerna ya. Kenapa pula? Dia kan jelas dia Hindu, kenapa ke Islam? Ini memang teleportasi daripada sistem daripada ajaran. Karena pada hakikatnya ajaran itu satu, yaitu ajaran ketauhidan atau ajaran keesaan. Nah, jadi saudara-saudara harus bisa memahami. Dari berdasarkan sejarah kan kita sudah pelajari, di Google ada ya, di buku-buku juga udah ada. Nah, makanya saya di sini mengupas dari segi spiritualnya. Kenapa saya bahas seperti itu? Karena memang saat ini dia sudah muncul bersama Satrio Piningin itu tersebut, ya kan, mereka merencanakan sesuatu. Nah, Satrio Piningin tadi ini apakah satu kan gitu? Nah, ini juga menjadi satu bentuk pola pikir harus dirubah ya. Nah, Satrio Piningin itu banyak, bukan satu. Cuman nanti pemimpin Satrio Piningin itu nanti ada satu. Nah, itu yang harus saudara-saudara, sahabat-sahabat Nusantara harus memahaminya. Oke. Jadi dia sedang menyiapkan ya untuk kesejahteraan ya, untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia khususnya. Jika nanti terbuka semua pintu rizalul gaib, maka akan kembali semua harta kekayaan Nusantara ini yang tidak terhingga sebelum zaman Soekarno. Jadi ingat saudara, bukan hanya harta Soekarno, sebelum zaman Soekarno, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, ya kan, Singosari, dan kerajaan-kerajaan lainnya, baik kerajaan di Batak, Melayu, segala macam itu akan dibuka, dan itu tidak terhingga nilainya, saudara-saudara, sahabat-sahabat Nusantara. Oke, jadi selain dia bernama Begawan, sebenarnya dia adalah CBN, yaitu Catur Begawan Nusantara. Jadi mau dia ngatur, itu salah satu nama dia yang saya tahu untuk saat ini, itu namanya Catur Begawan Nusantara. Jadi sahabat-sahabat Nusantara, ya memang
keadaan kita saat ini memang sulit, tapi jangan berputus asa. Tetap pertolongan itu ada, bersabarlah. Semoga negara kita Indonesia ini yang kita cinta ini selamat dari bencana, menjadi pionir ataupun mercusuara yang ada di seluruh dunia nanti, yang diramalkan juga Ka'bahnya kedua, yaitu Nusantara kita Indonesia. Amin ya, semoga itu memang terwujud. Sahabat-sahabat Nusantara, sampai di sini yang ingin saya sampaikan. Kepada Tuhan saya memohon ampun apabila ada perkataan dan ucapan saya yang salah. Para sahabat-sahabat Nusantara semuanya, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.